Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula bagian ke-33, sekaligus video saya yang ke-783 kali ini, kita akan menelaah unsur-unsur, fitur-fitur, rumus-rumus, function, dan variasi apa yang telah kita tempelkan ke file pembelajaran untuk membuat TTS yang sudah kita kupas pada video-video sebelumnya. Mari kita kupas dan kita telah bersama-sama. Yuk. Ya, di hadapan kita ini telah tersedia eh, tayangan terakhir dari kupasan TTS. Ya, kita akan kupas satu persatu. Nah, ini. Ini kalau kita arahkan mouse di situ, kita menemukan yang pertama yaitu tentang comment. Jadi insert comment. Insert comment ini munculnya kalau kita klik kanan, ya. Kemudian yang kedua ini warna-warni dari teks maupun background. Ini kita menggunakan yang disebut conditioning formatting, kondisional ini. Ya, jadi Anda boleh sambil mencatat. Sehingga dengan telaah ini nanti Anda akan semakin paham. Ya. Jadi dengan memahami seperti ini, Anda tidak perlu mengurutkan per ribbon ataupun per tab yang ada di sini, tapi cukup diaplikasikan. Kemudian yang ketiga, kita juga mengenal dengan yang disebut membelah layar, yaitu kalau kita lihat di view, di sini ada split, ini kan, ada split, unsplit. Ya. Dengan split ini, Anda boleh catat kalau mau menu utamanya view, split boleh. Nah, nanti di dalam variasi selanjutnya Anda juga boleh dengan freeze, unfreeze. Ya, walaupun yang sudah kita jalankan yang split itu dua fungsi atau dua fitur yang di dalam praktisnya itu sama. Pilih salah satu. Kemudian yang berikutnya kita juga telah coba ya kalau yang freeze, unfreeze ini kita coba ini tipis ya garisnya. Ya. Kita bisa geser ke kanan. Nah ini di sini tampak kita bisa membuat formula di sel BA8 ini penggabungan dari jawaban yang kita telah berikan, ya. Karena ini di protect, maka kita nggak kelihatan. Maka ini saya buka protectionnya dengan view review unprotect sheet. Nah ini sudah terbuka. Jadi ada protect unprotect sheet. Nah ini yang kita baru saja telah satu persatu. Kemudian yang sudah diprotek ini Anda bisa lihat rumusnya itu rumus gabungan sel dengan sel menggunakan tanda simbol dan kalau di keyboard kita adalah yang ada di save angka 7 itu. Ya itu ya. Kemudian yang berikutnya kita membuat suatu rumus if sederhana. Ya, rumus if sederhana artinya kalau rekapitulasi dari ini yang ada di sel BA8 kan gabungan dari G8, H8 sampai M8 digabung akhirnya satu utuh begitu. Sehingga kalau salah satu yang ada di
G8 sampai N8 berubah otomatis nanti eh, di sini skornya jadi nol karena dianggap tidak sama dianggap nol. Ini kan ada rumus. Jika ini sama dengan ini satu, rumusnya bisa kita lihat di insert function function argumen. Di formularisasinya satu. Kalau nggak sama, berarti dia dikosongkan. Contoh, misalnya ini salah satu huruf, misalnya huruf G saya ganti E misalnya. Begitu kita tekan enter di situ munculnya seperti ini. False, ya kan? Salah. Dan otomatis skornya jadi 5. Kita undo ya. Ini if biasa. Kenapa false? Karena di dalam function argumennya ada satu kolom putih yang tidak diisi. Ya, misalnya kita isi 0. 0 dan false berarti sama ya dalam konteks ini. Nilainya tetap 5. Tapi kalau ini saya isi G lagi, dia akan muncul di situ walaupun ini huruf kecil. Karena untuk if huruf besar huruf kecil dianggap sama. Dan pada waktu tertentu nanti kita bisa juga membahas nilai dari G besar dan G kecil itu ternyata berbeda. Tapi dalam konteks rumus yang ini itu dianggap sama. Seperti apa tentu Anda harus mengikuti video-video saya selanjutnya supaya paham, semakin paham nantinya. Sementara kalau huruf M yang ada di G8 ini milik berdua, yang mendatar maupun yang menurun, sehingga kalau ini kita hapus, nanti yang berubah adalah yang di sel yang saya kasih warna kuning ini. Di situ, di BE8 dan di BE13. Coba ya kita buktikan. Misalnya ini kita ketik huruf apapun selain huruf M, misalnya huruf A, maka otomatis nanti ini 0, yang kuning ini 0, ini skornya jadi 4. Begitu. Nah, ini juga sama, ya, yang disebut false. Kenapa? Karena rumusnya sama seperti yang ada di BE8 tadi, ini nggak diisi. Nggak isi 0, maka tidak lagi false, gitu. Nah, kalau ini saya kembalikan, ini nanti menjadi nilai 6 lagi kalau ini jadi satu satu. Nah, ini kaitannya dengan rumus yang ada di sel eh, B14 ya. Kalau di B14 ini kan dicek jika Anda boleh lihat di formula bar ini jika E19, nah E19 ya, E19 kan E19 E16 ya. Jadi E19 coba ya kita lihat jika E19 E19 ini maksudnya. Jika E19 sama dengan E16, berarti kalau ini sama dengan ini, dia bilang berhadiah. Kalau tidak sama, berarti zong. Itu. Nah, ini yang sudah kita bahas, yang sudah kita lakukan untuk membuat rumus TTS ini. Ya, silakan Anda berkreasi semakin jauh, silakan. Apakah formatnya diubah dengan warna teks yang berbeda, background berbeda, boleh. Bentar ya, ini saya netralkan dulu yang disebut sebagai eh, freeze ya, berarti unfreeze. Silakan Anda bisa menggunakan freeze unfreeze ataupun menggunakan split unsplit. Itu dua fungsi fitur yang mirip kegunaannya, manfaatnya. Ya, ini yang sudah saya jelaskan ini semoga nanti membantu. Jadi judulnya sehingga di dalam video ini adalah
menelaah function, ya, fitur dan variasinya, ya. Menelaah function, fitur dan variasinya dalam pembuatan BTS. Sudah saya simpulkan tadi, ya. Jadi kalau mau ditulis ada 6, 1, 2 sampai 6. Ya, ini ada 6 atau 7 termasuk yang barusan tadi. Ya, 6 saja ya, karena split dan split dan eh, jadi di sini tadi kan kita lihat ada split dan freeze, itu dua hal yang sama, maka nanti kita satukan saja. Jadi yang pertama, insert comment, ya. Insert comment ini adanya di setiap sel. Kalau kita klik kanan akan muncul insert comment tersebut. Itu yang tadi sudah kita telah bersama. Kemudian yang tidak kelihatan seperti barusan ini saya lakukan dengan format painter ini juga baik, ya. Jadi bisa saya susulkan saja. Di sini ada format painter, format painter, ya. Format painter ini juga walaupun tidak wajib, ya, tetapi terbukti sudah kita pakai di dalam pembuatan BTS kita. Kemudian juga fitur tentang center, center dan kawan-kawan, karena Anda juga boleh menggunakan yang biasa dipakai. Ini bisa line left, line right, ini saya sebut dan kawan-kawan. Yang kedua tadi adalah conditional formatting. Kemudian di dalam view kita bisa split, split, unsplit, ataupun freeze, unfreeze, ya. Saya jadikan satu di nomor 3. Kemudian yang keempat ada protect, tentunya otomatis unprotect. Kemudian yang berikutnya simbol penghubung, simbol penghubung sel yang bersifat teks, ya. Karena sel yang bersifat bukan teks tentu akan error. Itu simbol ini pakai tanda dan. Ini saya kasih warna khusus, ya, supaya tidak dipakai dianggap sebagai satu kalimat. Kemudian yang ke-6, rumus if sederhana. Nah, ada 8 hal, ya, yang sudah kita pakai untuk mau menciptakan satu tampilan TTS yang bisa dipakai, ya. Kebetulan ini hanya 6 soal. Anda boleh membuat sendiri dengan eh, format di dalam conditioning formatting, warna teks maupun backgroundnya. Oke. Nah, ini sudah saya simpulkan. Silakan Anda eh, berkreasi dengan tentu ide-ide yang bebas, ya, begitu. Nah, di dalam video selanjutnya nanti kita akan masih memanfaatkan kira-kira fitur-fitur yang masih ada di dalam 8 poin ini terkait dengan saya kasih namanya disebut terka angka. Jadi terka angka ini khusus memperdalam function if bersusun. Namun tentu fitur-fitur yang ada di 1 sampai 8 ini dan juga ada fitur-fitur yang belum termasuk nantinya akan kita pakai, ya. Nah, inilah salah satu cara mempelajari Microsoft Excel, ya, dengan cepat, mudah, efektif dan efisien. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan di video ini, silahkan like and share supaya
banyak relasi teman atau siapapun yang menerima video ini menjadi terinspirasi juga, sehingga mereka pun akhirnya seperti Anda, saya, dan yang lain kompeten, ya. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu penting, ya, bagi para konten kreator, terutama saya, untuk tetap bersemangat di dalam membangun komitmen mengirimkan video-video inspiratif di bidangnya masing-masing. Kalau saya di bidang praktis IT, terutama Microsoft Excel dan pemrograman komputer pada umumnya. Demikian, salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.